Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Bella Amalia Siswati bersama rekan saya Devi Hadianti. Kali ini saya akan, mempresentasikan analisis kasus fraud PT Asuransi Jiwasraya Persero untuk salah satu mata kuliah audit forensik digital dan audit investigasi. Untuk, slide pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Profil singkat PT Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya Persero adalah perusahaan asuransi milik negara (BUMN) yang telah berdiri lama di Indonesia. Perusahaan ini mengalami masalah likuiditas sejak tahun 2006, namun puncaknya terjadi pada tahun 2018 ketika gagal membayar klaim polis sebesar 12,4 triliun kepada 17.000 nasabah. Kasus ini menjadi skandal besar karena melibatkan penyimpangan dana investasi dan manipulasi laporan keuangan. Produk utama terkait kasus PT Jiwasraya adalah JS Saving Plan dan produk asuransi tradisional. Indikasi awal fraud dan deteksi melalui audit investigasi. Apa saja indikasi awal yang dapat mengarah pada terjadinya fraud di PT Jiwasraya dan bagaimana auditor dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut melalui audit investigasi. Cara mendeteksi, auditor dapat melakukan analisis arus cash flow untuk melihat sumber pembayaran klaim, membandingkan imbal hasil investasi dengan rata-rata pasar, dan memeriksa kesesuaian penempatan aset investasi dengan regulasi internal maupun OJK. Indikasi awalnya, masalah likuiditas berkepanjangan sejak tahun 2026. Janji imbal balik return yang sangat tinggi, 13-14% yang tidak masuk akal untuk produk asuransi. Ketidakmampuan membayar klaim yang jatuh tempo. Penggunaan premi nasabah baru untuk membayar nasabah lama, skema Ponzi. Dampak window bentar. Mana? Dampak window dressing terhadap stakeholder. Bagaimana praktek manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dalam kasus Jiwasraya dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan (stakeholder). Praktik window dressing atau manipulasi laporan keuangan bertujuan agar perusahaan tampak sehat dan laba terlihat tinggi. Nasabah tergiur untuk menanamkan modal atau membeli polis karena mengira perusahaan aman, namun kehilangan dana. Untuk pemerintah, mengalami kerugian besar hingga 16,81 triliun karena Jiwasraya adalah BUMN. Regulator atau OJK mendapatkan informasi yang salah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Peran auditor dalam mengidentifikasi skema Ponzi. Skema Ponzi sering menjadi bagian dari kasus fraud. Bagaimana peran auditor dalam mengidentifikasi pola seperti ini saat melakukan audit investigasi? Auditor investigasi berperan dalam menganalisis pola perputaran dana untuk mendeteksi apakah pembayaran kepada nasabah berasal dari hasil investasi nyata atau data dari premi nasabah baru. Memeriksa portofolio investasi secara mendalam guna memastikan keberadaan aset yang mendasarinya. Kolusi dengan pihak eksternal dan strateginya. Bagaimana kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajer investasi dapat mempersulit proses audit investigasi? Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya? Kesulitan kolusi dengan manajer investasi luar membuat transaksi lebih terlihat sah secara formal, namun sebenarnya diatur untuk menguntungkan individu tertentu dan merugikan perusahaan. Transaksi sering tidak transparan dan disembunyikan di balik kontrak pihak ketiga. Strategi mengatasinya yaitu melakukan audit konfirmasi pihak ketiga secara mendalam, menelusuri hubungan istimewa (related party transaction), serta melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap komunikasi antara manajemen dan pihak eksternal. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Teh Depi. Teknik audit melacak alur dana atau saham gorengan.
modus operandi yang melibatkan investasi saham gorengan sangat merugikan nasabah. Bagaimana teknik audit investigasi dapat digunakan untuk melacak alur dana yang salah alokasikan, yaitu aset link egg, menghubungkan aliran dana keluar dengan pihak-pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi atau manajemen. Tracking dan forging, lacak setiap transaksi pembelian saham dari rekening bank perusahaan ke broker. Analisis portofolio, memeriksa kualitas saham yang dibeli. Dalam kasus ini ditemukan penempatan pada saham berkinerja buruk atau gorengan. Selanjutnya, peran teknologi forensik. Berdasarkan kasus Jiwasraya, apa peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti fraud yang dilakukan melalui pengelolaan investasi? Yaitu teknologi forensik membantu dalam memulihkan data komunikasi, email atau chat yang dihapus untuk menemukan bukti kolusi. Menganalisis data besar, big data analytic, untuk mendeteksi pola transaksi anomali dalam pengelolaan investasi yang sangat kompleks. Respon auditor terhadap laporan keuangan tidak standar. Bagaimana seharusnya auditor merespon ketika menemukan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi seperti dalam kasus Jiwasraya? Respon auditor harus memberikan opini yang sesuai seperti adverse atau disclaimer jika ditemukan penyimpangan material. Melaporkan temuan tersebut kepada komite audit atau otoritas terkait seperti OJK karena adanya indikasi pelanggaran standar akuntansi dan hukum. Selanjutnya, langkah menghitung kerugian negara. Kerugian negara sebesar 16,81 triliun dalam kasus ini sangat besar. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor untuk menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud? Yaitu menginventarisasi seluruh penempatan investasi yang menyimpang, menghitung selisih antara nilai investasi awal dengan nilai pasar saat ini dari aset-aset yang tidak produktif, melakukan verifikasi kewajiban klaim yang gagal bayar akibat penyalahgunaan dana tersebut. Selanjutnya, transparansi dan budaya good governance. Dalam kasus Jiwasraya, bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan yang baik, good governance, dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi? Transparansi memastikan setiap keputusan investasi dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh pengawas. Budaya Good Corporate Governance atau GCG menciptakan sistem check and balance sehingga manajemen tidak bisa melakukan manipulasi atau pengambilan keputusan berisiko tinggi tanpa persetujuan yang sah. OJK berperan sebagai pengawas. Peran OJK dan kerja sama dengan auditor. Apa peran otoritas jasa keuangan atau OJK dalam pengawasan terhadap perusahaan seperti Jiwasraya, dan bagaimana auditor investigasi dapat bekerja sama dengan regulator untuk mencegah dan mengungkap fraud? OJK berperan sebagai pengawas industri jasa keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Auditor investigasi dapat bekerja sama dengan OJK melalui pertukaran data dan informasi hasil pengawasan. Yang kedua, pemberian rekomendasi pengetatan regulasi investasi asuransi agar kasus serupa tidak terulang. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.